Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata asam? Mungkin sebagian dari kalian akan memikirkan jeruk atau sesuatu yang rasanya masam. Selanjutnya, apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata basa? Jika kalian memikirkan sabun, kalian benar. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Jika aku memiliki 2 gelas, di mana gelas pertama aku isi dengan air sabun dan gelas kedua aku isi dengan air perasan jeruk, apakah kalian dapat menentukan perbedaan dari keduanya? Pada saat menentukan perbedaan, mungkin kalian akan memulainya dengan perbedaan rasa dari keduanya. Dari perbedaan rasa ini, apakah kamu pernah berpikir mengapa air perasan jeruk memiliki rasa yang asam dan air sabun memiliki rasa yang pahit? Jawabannya terletak pada sifat alamiah keduanya. Air jeruk nipis adalah asam, sementara sabun adalah basa. Dari sini, apakah kamu sudah bisa memahami mengenai asam dan basa? Ayo kita kenali istilah-istilah ini terlebih dahulu. Ketika mendengar asam, mungkin yang ada di bayangan kalian adalah sesuatu yang rasanya asam. Namun, tahukah kalian bahwa asam dikenal dapat menciptakan efek terbakar pada apapun yang bersentuhan dengan mereka? Mereka dapat mengikis permukaan atau membakar kulit saat bersentuhan dengannya. Contoh zat yang mengandung asam adalah buah-buahan seperti sitrus, yaitu jeruk, lemon, jeruk nipis, dan anggur. Sekarang, mari kita berbicara mengenai air sabun. Apa sifat dari air sabun? Air sabun memiliki sifat basa, atau dengan kata lain, alkali. Apa yang dimaksud dengan ini? Untuk saat ini, yang perlu kita ketahui adalah senyawa berasa pahit yang lembut disebut basa. Basa ketika ditambahkan air, memberikan busa dan terasa licin seperti sabun saat disentuh. Basa benar-benar bertentangan dengan asam. Contoh dari basa adalah baking soda, deterjen, sabun, dan masih banyak lagi. Itu adalah sekilas mengenai asam dan basa secara umum. Sekarang, coba kalian bayangkan bagaimana jadinya jika asam dan basa bersatu. Apakah akan menyebabkan ledakan? Bayangkan kita mencampur asam kuat seperti asam klorida dengan basa kuat seperti natrium hidroksida. Apa hasilnya? Reaksi akan menghasilkan natrium klorida dan air. Natrium klorida adalah garam umum yang kita gunakan. Jadi, asam dengan basa memberikan kita garam dan air. Dan sebagai orang kimia, reaksi ini kita sebut dengan reaksi netralisasi. Setelah berbicara mengenai asam, basa, dan garam, coba kalian tentukan produk-produk apa saja yang termasuk ke dalam asam, basa, dan garam. Selanjutnya, dalam mempelajari asam, basa, dan garam ini, terdapat beberapa teori yang perlu kalian pahami. Teori tersebut dinamakan sebagai teori asam basa. Teori asam basa pertama yaitu Arrhenius. Arrhenius mendefinisikan asam sebagai suatu zat yang dapat menghasilkan proton dalam larutan. Sebagai contoh, jika HCl dilarutkan dengan air, maka akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Jadi dalam air tersebut terdapat H+ dan HCl. Contoh lainnya ada H2SO4. Jika H2SO4 dilarutkan dengan air, maka akan terurai menjadi 2H+ dan SO4 2-. Jadi dalam air tersebut terdapat H+ dari H2SO4. Dan basa menurut Arrhenius adalah sebagai suatu zat yang dapat melepaskan atau menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam larutan. Sebelumnya kita telah mempelajari konsep umum asam, basa, dan garam. Sekarang, beritahu aku bagaimana cara menentukan senyawa bersifat asam atau basa. Apakah kamu akan mencicipi larutan tersebut, baru kamu menentukan larutan tersebut bersifat asam atau basa? Mungkin kamu akan pergi ke alam lain jika melakukan hal tersebut.
Bayangkan jika kamu diberi asam sulfat dengan konsentrasi tinggi. Bagaimana kamu dapat mengetahui sifat larutan tersebut? Apakah kamu akan mencicipi itu? Jangankan memasukkannya ke dalam mulut. Bahkan ketika tanganmu terkena satu tetes saja, kamu tidak akan bisa menahannya. Jangan lakukan hal tersebut karena itu sangat amat berbahaya. Lantas, bagaimana kita menentukan larutan ini termasuk asam atau basa? Larutan harus menjalani beberapa tes. Zat yang digunakan untuk memeriksa apakah senyawa bersifat asam atau basa disebut dengan indikator. Saat ditambah larutan asam atau basa, indikator akan menunjukkan perubahan warna. Kita dapat menguji asam menggunakan larutan indikator universal atau kertas litmus. Saat ditetesi larutan indikator universal atau saat mencelupkan kertas litmus ke dalam larutan asam yang ditetesi akan berubah menjadi merah atau oranye tergantung pada kekuatan asam. Dan kertas lakmus berwarna biru juga akan berubah menjadi merah dalam kehadiran asam. Selanjutnya, bagaimana asam basa menurut teori Bronsted dan Lowry? Coba kalian perhatikan contoh reaksi berikut. Terdapat reaksi Ha ditambah dengan B. Jika Ha direaksikan dengan B, apa yang akan terjadi? Setelah bereaksi, A akan kehilangan hidrogen. Berarti ikatan H pada Ha ini akan terlepas karena H diberikan kepada B. Dalam hal ini, Ha adalah asam karena memberikan H+, sedangkan B menerima H+, yang berarti B adalah basa. Dan ini adalah keseluruhan reaksi jika reaksi berjalan ke kanan. Karena reaksi tersebut memiliki panah bolak-balik, bagaimana jika reaksi tersebut berjalan ke kiri? Ketika reaksi berjalan ke kiri, maka Hb+ lah yang memberikan H-nya kepada amin. Maka Hb+ ini adalah asam, sedangkan amin menerima H+, berarti dia adalah basa. Jika dilihat dengan seksama, asam di kiri dan basa di kanan adalah benda yang sama, hanya berbeda kandungan protonnya, di mana yang satu terdapat H dan yang satu lagi tidak ada H-nya. Jadi hanya beda satu H saja. Maka hubungan seperti ini disebutnya adalah hubungan konjugasi. Ha dan amin adalah pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga dengan pasangan B dengan Hb+. Di sini hanya berbeda satu H-nya saja, maka B dan Hb+ adalah pasangan asam basa konjugasi. Selanjutnya kita bahas teori yang ketiga, yaitu teori asam basa menurut Lewis. Di sini ada contoh NH3 ditambah dengan BF3. Pada teori ini, kalian harus menggambarkan struktur Lewis untuk melihat senyawa asam dan basanya. Coba kalian lihat contoh berikut. BF3 ini tidak memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan NH3 memiliki pasangan elektron bebas. Ketika mereka bereaksi, maka NH3 akan memberikan pasangan elektron bebasnya kepada B. Maka, di sini B itu menerima elektron bebas. Artinya BF3 bertindak sebagai asam sedangkan NH3 bertindak sebagai basa karena memberikan pasangan elektron bebasnya. Di video ini kamu telah belajar mengenai asam dan basa beserta teorinya. Perkuat pemahamanmu mengenai teori asam basa dengan melakukan eksperimen dan latihan soal. Sampai jumpa pada video easy selanjutnya mengenai pH asam basa.